Jadi untuk anak autis ini mereka punya kecenderungan sulit berinteraksi secara sosial sederhana karena mereka itu hanya punya satu pemahaman. Jadi saat mereka ketemu si A, si B, si C, buat mereka itu sama, bukan berbeda. Buat kita yang normal, A sama B kita bisa bedain, itu beda dalam berinteraksi ya. Jadi contoh misalnya saya ngomong sama si A, caranya begini, saya ngomong sama si B, saya bisa berbeda, tapi buat di autis sama aja, mereka nggak ada lihat perbedaan itu. Nah itu akibatnya mereka yang sudah semakin dewasa saat berinteraksi sosial itu mereka kehabisan tenaga karena apa? Mereka harus berkamuflase memakai topeng itu. Dia ngomong sama si A, dia harus pastikan nih si A ini begini, dia harus benar belajar untuk memahami. Saat masuk ketemu dengan si B, dia harus memahami lagi gimana caranya. Jadi dia tidak secara otomatis di pola pikir dia itu sudah mampu memilah cara ngomong dengan si A harus begini, cara ngomong dengan si B harus begini. Itu yang akibatnya mereka itu ya udah saya lebih baik diam lah daripada saya capek. Itu sebabnya kenapa mereka akhirnya ya dalam lingkup dunianya. Karena apa? Ya karena saat kita normal ngobrol dengan siapapun, ada dua hal yang bisa terjadi dari kita. Satu, kita menyatakan apa adanya. Kedua, kita pakai bahasa yang harus dimengerti lagi nih. Ada artinya lagi. Di autis itu nggak punya itu. Jadi saat kita yang normal ngobrol dengan yang sama normal, ngomongnya kelihatannya pelan, tapi katanya ada sindir menyindir. Di autis ya ngomongnya sindir menyindir, dia nggak sindir menyindir, dia ngomong normal. Jadinya gaya bicaranya yang sindir menyindir itu buat dia pada saat itu dia pakai di orang lain kaget, akhirnya marah-marah. Dan buat dia ya karena dia belajarnya begitu waktu sama si A. Nah ini yang jadinya istilahnya buat dia, istilahnya ya, waduh begitu dia udah loh kok beda ya pas ngobrol sama si A itu bisa pakai bahasa sindir itu saat dia ngomong sama si B responnya lain. Dia udah langsung bingung harus gimana. Itu autis. Nah itu makanya kenapa dibutuhkan adalah lingkungan yang belajar mengerti mereka, bukan mereka yang belajar mengerti lingkungan. Tuh. Karena kita yang lebih waras, kita yang lebih normal, yang harusnya lebih bisa belajar untuk mengikuti itu. Nah itulah makanya kenapa ada banyak dari mereka itu kesulitan pada waktu masuk di lingkungan sosial begitu dewasa adalah untuk mereka mau masuk ke lingkungan kerja. Karena jarang ada perusahaan yang benar-benar memikirkan untuk menempatkan mereka secara tepat di mana dan bagaimana. Nah ini yang jadi kecenderungannya akhirnya pihak di sekitar anak itu saat anak itu sudah dewasa dan bisa dapat kerja, akhirnya akan selalu mendorong kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus itu, supaya jangan sampai kamu itu keluar dari kerja kamu itu. Akhirnya itu menjadi kerjaan satu-satunya yang dia bisa lakukan, yang dia tidak mau harus lakukan, karena itu hanya jadi buat dia jadi satu-satunya yang bisa diharapkan. Sebenarnya itu bukan secara autis, secara normal pun kita juga begitu. Saat kita masuk ke lingkungan kerja, kita udah dapat kenyamanan di lingkungan kerja kita. Terus tiba-tiba ada yang mau ngotak-ngatik untuk kerjaan kita, kesannya pengen menggeser kita udah langsung proteksi. Kita langsung khawatir. Kita mau pindah kerja, pasti mikir, aduh tempat kerja baru nanti saya bisa lagi gitu. Jadi di autis atau non-autis atau normal sama kok pemikirannya. Saya nanti kalau saya nanti udah nyaman di kerjaan ini. Kalau saya pindah nanti apa bisa lebih baik? Itu normal. Di autis lebih parah karena 1 banding sekian juta gitu loh peluang kerja yang bisa diberikan, lebih sedikit lagi. Sedangkan kita yang normal aja masih bisa peluangnya lebih besar, kita pun juga khawatir, takut. Nah ketakutan ini yang muncul untuk di mereka yang autis ini, itulah yang akhirnya menjadi depresi. Makanya ada kecenderungan di beberapa negara mereka yang autis masuk ke lingkungan sosial dan bekerja punya kecenderungan sifat yaitu apa? Bunuh diri. Karena mereka udah nggak sanggup.
nggak sanggup menghadapi tekanan-tekanan yang ada. Karena kondisi lingkungan itu sudah menjudge, sudah memberikan penilaian yang berbeda terhadap dia. Nah ini yang kembali lagi. Jadi mereka yang mengalami masalah seperti ini di autisme ini mereka mau belajar untuk mengerti itu sangat sulit. Jadi yang harus mengerti kembali lagi ya harus lingkungan yang coba untuk belajar mengertikan mereka. Baru bisa betul-betul adanya tekniknya. Dan luar biasanya di Eropa sudah ada perusahaan yang memang sangat spesifik karena mereka tahu kemampuan dari autisme itu. Jadi rata-rata autis itu mereka yang punya kekurangan dari segi mental maupun dari segi tertentu. Itu sebenarnya hanya satu dari sekian yang misalnya dimiliki kemampuan yang dimiliki yang memang lebih lemah. Tapi ada kecenderungan mereka ternyata punya kelebihan lain yang luar biasa yang tidak dimiliki secara normal. Contoh, itu ada perusahaan software house. Dia secara spesifik mempekerjakan sindrom autisme Asperger. Itu adalah tipe yang mampu secara monoton melakukan sesuatu dan dia mampu membaca sesuatu yang sangat rumit. Jadi kebiasaan dia, saya mau jalan itu dihadapkan dengan A sama B, mau kiri apa ke kanan. Dia udah bisa mikir kalau saya jalan ke kiri, dia udah mikir lagi di kiri ini saya ada berapa cabang lagi. Jadi dia udah terpola nih, udah langsung menentukan saya harus begini. Jadi udah mikirin jauh agak ke depan. Makanya kenapa mereka dipakai sebagai apa? Sebagai teknika support bagian apa? Pengecekan coding. Jadi ini aturan di coding itu adalah peraturan yang baku. Jadi kalau peraturan baku itu ada yang kelewat, kita yang normal kadang nggak bisa ngebaca. Tapi mereka yang karena udah namanya 1 tambah 1 itu 2, mereka udah bisa baca. Terus cari yang mana yang 1 tambah 1 bukan 2. Di software lebih detail malah dan luar biasa itu. Tapi mereka sanggup. Nah itu perusahaan software khas di Eropa sudah melakukan itu. Mereka melihat, oh ini mereka punya kemampuan luar biasa. Makanya di perusahaan besar seperti Oracle ada mengerjakan yang Asperger seperti itu. Jadi kelebihan dari sisi di autisme itu yang diambil, itu yang akhirnya menjadi bermanfaat buat sisi keluarga yang anaknya autis ataupun si autisnya sendiri. Dan ternyata sangat bermanfaat bagi si perusahaan juga. Tapi memang dia di si perusahaan dampaknya apa? Dia harus menciptakan lingkungan yang benar nyaman bagi si penderita autis. Gimana caranya? Dia caranya ya ditempatkan satu ruangan khusus yang orang lain nggak boleh masuk ke ruangan itu, hanya dia aja dan dia butuhnya apa aja disediakan semua. Jadi pekerjaan diserahkan bulat-bulat beres dan sekejap. Dikasih kerja yang normal, jadi dia kerjain 1 hari, dia yang normal kerjain bisa sebulan. Itu kelebihan yang benar kita harus pandang bahwa ya yang terkait autis ini nggak semua negatif, justru selalu pasti akan ada positifnya. Tuh. Nah di mereka itu ya sebenarnya sama kayak kita. Dia punya seluruh indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa, terus sentuhan. Jadi itu di panca inderanya ini mungkin ada yang kurang. Di antaranya yang kesulitan bicara. Nah dia kesulitan bicara sebenarnya sederhana. Itu karena ada faktor dari lahiran. Itu ada sinaptik otak yang terkait ke faktor bicara. Bicara itu kan ada di sinaptik otak itu yang istilahnya nyambungnya lebih lambat. Jadi secara verbalnya itu sulit. Nah itu bukan istilah itu dia kekurangan untuk di sisi kemampuan bicara, tapi coba dilihat lagi, dia pasti ada sesuatu selain itu yang bukan kurang tapi malah jauh berlebihan.
Nah, sensitivitas itu sebenarnya dibutuhkan karena kita kebanyakan di mana? Ini apel busuk, apel busuknya itu sebelah doang setengah. Yang kita perhatiin selalu apa? Yang busuknya doang, karena busuk setengah kita buang semua. Padahal di apel busuk itu sebelahnya lagi masih utuh, masih bagus. Harusnya kita pikirnya apa? Potong yang busuknya, udah sisanya yang bagus masih bisa dimakan. Nah, di kecenderungan kita kebiasaan lah lebih mudah melihat sesuatu yang jelek, yang kurang. Jadi yang jelek yang kurang itu yang terus kita kejar. Gimana caranya supaya ini bisa jadi baik. Padahal ada sisi lain di mana yang dia punya kelebihan, punya hal yang baik itulah yang kita butuh terjemahkan jadi cara untuk membantu kekurangannya dia. Di anak umur 4 tahun yang pernah saya didik, gak bisa bicara. Dia bicaranya sekali dia keluar mulut itu pasti teriak kencang, teriak nangis. Jadi nggak ada keluar kata-kata sama sekali. Tapi yang dia mampu itu dia mencoret. Di ruangan itu, satu ruangan itu pasti bisa tercoret habis sama dia. Itu sampai begitu tak teliti di awal, saya sampai akhirnya minta kakeknya, bisa nggak satu ruangan itu dicat pakai cat yang mudah untuk dihapus. Jadi hari ini cat hapus, bersihin, tidak ada sisa, mudah dibersihkan, besok dia tinggal lanjutkan lagi. Karena apa? Itu bahasa anak itu. Saya melihatnya sebagai bahasa. Makanya saya nggak melihat itu sebagai sesuatu ya orang melihatnya aduh itu apa? Ya emang sifat jelek. Salah. Dia nggak bisa ngomong. Dia mau ngungkapin lewat apa? Lewat coretan itu. Dan tak teliti, saya dapat hal yang paling sederhana. Dia kalau mau pipis, diulul sama dia sampai ujung, habis itu ngompol. Itu nggak ada yang lihat itu. Saya lihat itu pun juga sadarnya setelah 1 mingguan masalah. Dari situ saya udah langsung, ya kakeknya sama kakeknya sekalian satu rumah dipakein cat yang bisa udah tinggal lap doang bersih. Jadi memberikan kebebasan si anak. Yaitu waktu itu memang orang tuanya belum ngurusin, kakeknya yang banyak ngurusin. Nah dari situ saya lihat lagi, dia mau makan, ada coretannya dia kalau dia mau makan. Jadi itu nggak gambarin bahwa dia lagi lapar. Jadi dia nggak bisa ngomong, memang nggak bisa. Akhirnya saya cari cara gitu loh untuk apa yang dia mau itu bahasanya yang mana gitu loh untuk saya cari tahu. Akhirnya tak kumpulin, akhirnya jadi ada panduannya. Jadi yang dibutuhkan adalah apa? Kita menganalisa, melihat. Biasanya waktu itu sebagai pihak ketiga, saya nggak bisa terus-terusan 24 jam. Jadi saya terbatas dalam waktu saya untuk mendampingi. Itulah makanya kenapa di awal tadi saya sebutkan jangan mengharapkan pada dokter atau terapis. Karena yang harus guru atau guru. Karena yang harus guru itu siapa? Orang tua. Karena orang tua yang bisa benar-benar jadi 24 jam yang bisa melihat betul-betul secara jelas. Cuma kadang kecenderungan sisi orang tua ada yang sibuk kerja sampai akhirnya udah nggak ngeliatin anak yang tahu, yang kenalin anak siapa? Pengasuhnya. Tuh, jadi bukan orang tua yang kenal si anak. Tuh. Nah, jadi hal ini yang harus diperhatiin. Karena apa? Supaya anak itu bisa segera untuk keluar dari autismenya dia, itu tergantung dari orang tua. Seberapa cepat orang tua sudah mengantisipasi dan menganalisa dan menyelidiki itu. Jadi pahami dari awal bahwa jangan sekali-sekali kita melihat pada kekurangannya. Lebih baik kita cari kelebihannya. Lebih mudah ngurusin kelebihan daripada kekurangannya. Karena kekurangan itu akan bikin kita apa? Ikut depresi. Akan selalu berpikir aja gimana caranya supaya dia bisa ngomong gimana. Dia pasti ada cara lain untuk ngomong, cuma bentuknya berbeda. Saya di kapal udah berapa lama yang lalu, itu anak yang dia keliling terus sampai tangannya goyang-goyang ya. Di kapal itu saya cuma duduk di ruangan, saya cuma ngeliatin emaknya ngikutin dari belakang terus. Tapi saya lihat ada satu hal saya perhatiin. Dia saat dekat tempat sampah langsung tangannya diam, dia pun diam. Dan itu saya coba lihat lagi, diemin dulu sampai beberapa kali kejadian sama lagi. Akhirnya saya panggil anaknya, saya bilang, Bu, coba Bu sini Bu. Saya cari tempat duduk yang dekat sama sampah, saya ajak.
Bu, coba duduk sini Bu, sebentar Bu. Anaknya juga taruh sini Bu. Bu itu duduk sampai tempat sampah, anaknya diam. Gak gerak sama sekali. Mau nyampe, kok bingung. Itu Bu, ini ke anak ibu kecenderungannya tak pernah cerita di beberapa kali deket, tiap kali deket tempat sampah dia diam dan ibu segera ngejauhin dia. Saat ngejauhin dia gerak lagi. Buat kita yang melihat normal itu ya si ibu ngelindungin ya, serba-serba kotor ya, ngapain deketin. Tapi nggak tahu entah gimana dia tuh deket tempat sampah baru bisa diam. Ya sudah, kita berikan itu dulu gitu loh supaya kita juga punya napas untuk mikir. Nah kadang kita sendiri yang ngikutin itu nggak perhatikan itu, dan itu pasti ada sebabnya yang kenapa bikin sampai dia bisa diam. Jadi itu diam, mana sampai bingung. Ya ini baru kali ini nih, selama dia jalanin, misalnya dia bisa diam lagi kalau naik ke mobil. Di kapal lagi jalan kan nggak boleh, mobil nggak boleh nyala. Dia kalau mobil udah dihempet kiri kanan selesai diam dia. Ya karena terpaksa. Jadi yang bikin autisme itu bisa dia berhenti kelakuan dia, nah itu adalah memang itu ada sesuatu yang memang itu otomatisnya dia untuk bisa diam. Satu lagi adalah dipaksakan. Nah dipaksakan ini yang tidak boleh dilakukan karena ini yang akan menjadi traumatik. Sama kayak anak-anak kalau dari kecil udah selalu diteriakin, dimarahin kalau melakukan sesuatu, akhirnya begitu dewasa akhirnya jadi trauma dia. Dia autis lebih parah lagi, karena di autis itu tidak mengingat, mereka merekam. Itu bahayanya. Traumatiknya autisme itu seumur hidup, nggak bisa dihapus sama sekali. Ini yang harus dipahami orang tua. Dan di sini saya bukan mengkritik terapis ABA ya. Jadi ABA itu terapis yang memang secara ketat menganalisa untuk kebiasaan dan kemudian memberikan punishment dan reward, sanksi dan hadiah. Nah, sanksinya itu ya memang secara tegas supaya dia tidak mengulang itu. Saat itu berulang, itu benar. Itu akan membuat dia akhirnya tidak mengulangi lagi. Tapi ada beberapa yang akhirnya memberikan dampak. Begitu dia dewasa, itu jadi traumatiknya dia. Traumatiknya si autis. Makanya untuk terkait metode-metode terapis, ya banyak metode yang kelihatannya baik, tapi kurang memperhatikan. Karena kebanyakan membentuk itu sebagai kurikulum. Sedangkan di autis itu tidak ada kurikulumnya. Karena membutuhkan apa? Sisi orang tua ngurusin si anak, dan karena si anak itu satu dengan yang lain tuh nggak ada yang sama. Walaupun selalu kebanyakan dari kita itu mengambil kesimpulan, oh ini sama punya cenderung mirip. Itu yang ditarik akhirnya jadi satu titik. Jadi akhirnya baru dibentuk kurikulum karena melihat adanya satu hal yang sama. Tapi padahal itu hanya satu dari sekian juta potensi yang berbeda. Itu sebabnya kenapa di autisme itu memang tidak bisa ada kurikulum pada dasarnya. Tuh. Nah, cuman satu kecenderungan yang di hampir semua terapis benar ada terkait terapis motorik. Terapis motorik itu yang seperti apa? Sederhana. Jadi saat mereka ada kecenderungan hiperaktif atau dia ada kecenderungan sangat-sangat mengabaikan, diam. Ada hal yang bisa membantu mereka untuk betul-betul berubah, yaitu apa? Aktivitas. Jadi dorong untuk punya aktivitas yang bisa menghabiskan energinya. Yang dibilang diam itu jangan dibilang itu yang nggak berenergi, salah. Justru yang diam itu yang justru lebih menguras energi. Karena yang dia melakukan aktivitasnya secara apa? Ini di pikiran. Jadi jangan lihat yang lari-lari keliling itu yang menghabiskan energi, salah. Itu masih nggak seberapa, itu secara fisik. Yang lebih berat justru yang secara pikiran. Makanya kecenderungan mereka yang sangat diam yang di aktivitas secara pikiran, fisiknya pasti rusak. Karena apa? Seluruh nutrisi itu masuk ke otak, tapi di badan habis, nggak ada. Sedangkan yang dia aktif secara fisik, itu fisiknya bagus, tapi secara di pikiran
kebalikan. Nah, ini yang harus hati-hati dari awal. Jadi makanya kenapa kita udah harus antisipasi secara ini. Jadi gambaran bahwa aktivitas fisik itu benar membantu, tapi harus kita programkan secara jelas untuk pemanfaatannya ke arah mana. Jadi semua itu harus ditakar. Nggak usah jauh-jauh, kita yang jalanin secara normal aja. Ini kita udah misalnya seharian ngurusin bazar, berdiri terus. Kita capek sampai pulang di rumah masih harus ngurusin lain-lain lagi, tambah capek lagi. Dan itu karena acaranya 3 hari betul, 3 hari kita lakukan, kita ikuti, pasti seperti itu. Jatuhnya nanti bukan fisik kita yang capek, pikiran kita akan muncul lelah yang luar biasa. Karena apa? Saat fisik kita ditekan, dari badan kita secara pikiran pun sudah langsung proteksi dan akhirnya mengikuti. Nah, itu yang secara nggak sadar bahwa gambaran bahwa ya sebenarnya fisik yang baik, yang sehat itu memang pasti akan mendukung untuk di pikiran yang baik, untuk tujuan baik. Jadi itu yang harus diimbangi. Karena apa? Secara pikiran kita stres, fisik kita pasti down. Fisik kita down, pikiran kita masih ikut stres. Contoh sederhana, yang tadinya sehat, nggak ada masalah, nggak ada apa, tiba-tiba dapat vonis kamu kena kanker. Langsung pikiran down. Pikiran down, fisiknya langsung down. Saya nggak tahu besoknya dikabarin, maaf itu salah diagnosa, bukan punya sampean. Dan itu terjadi sama kawan saya. Dia ketawanya 1 minggu kemudian. Iya, ketahuan bahwa itu salah diagnosa, bukan punya dia. Dan itu stres dropnya itu benar sampai akhirnya dia bukan meninggal karena kankernya, karena penyakit lainnya. Karena saat dia drop down itu benar-benar imun tubuhnya turun, penyakit lain yang datang, bukan kankernya. Itu fakta. Makanya saya dulu pelayanan di rumah sakit RMC kanker, 1 bulan dong saya bisa bertahan. Kenapa? Nggak tahan depresi. Tugas saya cuma ngedengerin orang ngomong, ngedengerin mereka yang menderita kanker itu cerita. Tapi ceritanya mereka itu ya akhirnya kebawa di kita. Fisik kita sehat, kuat, tapi begitu banyak dengar cerita kayak gitu lama depresi juga. Akhirnya fisik kita yang drop juga pasti. Nah, itulah hubungan antara fisik sama pikiran. Makanya untuk anak-anak ini juga sama, apalagi mereka harus lebih diperhatikan lagi. Fisiknya harus oke, pikirannya oke. Nah, fisik oke ditunjang apa? Nutrisi, gak ada lain. Kalau nggak ada nutrisi yang sehat yang benar, nggak akan bisa. Tuh. Jadi inilah awalan yang saya mau sampaikan bahwa terkait untuk bangun kemandirian bagi si anak itu sederhana. Kita udah harus pikirkan. Kita yang normal untuk ngikutin polanya si anak, atau kita terus dorong si anak untuk ngikutin pola kita yang normal. Nah, itu udah pilihan dari kita. Nah, di sini ada beberapa cara atau metode yang sudah harus kita mulai teliti, mulai jalanin lebih lanjut untuk bisa pastikan si anak itu akhirnya terbangun kemandiriannya. Nah, itu kita akan bahas untuk di sesi kedua. Jadi sekian dulu untuk sesi pertama. Terima kasih.